Fikih Jawa. Apa yang terlintas di benak pemerhati sekalian ketika mendengar istilah fikih Jawa? Sudahkah Anda pernah mendengar istilah ini? Atau baru kali ini saja? Mungkin yang pemerhati sekalian pernah dengar adalah kitab fikih berbahasa Jawa. Dan itu ada banyak. Tapi tidak. Fikih yang admin maksudkan adalah fikih Jawa. Secara istilah, fikih artinya ma'rifatu bil ahkami syari'atil amaliyati bi'adallatihal tafsiliyah. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan sebuah dalil yang terperinci. Yang pada intinya fikih merupakan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para fakih. Nah, admin berpikir bagaimana kalau istilah ini ditarik pada kejawaan. Jadilah fikih Jawa. Ini seperti penyerapan banyak istilah dalam bahasa Arab ke dalam istilah bahasa lokal. Misalnya saja halal bihalal, atau tahlilan misalnya, dan lain sebagainya. Kita bisa saja berbeda tentang persoalan ini. Silahkan, monggo. Bermula dari sehidang kopi, kami berbincang. Temanya adalah Mak Tinah, yang pekarangan rumahnya dipenuhi bunga dan beragam tanaman tradisional. Semua ada. Maklum, Mak Tinah adalah penyedia cok bakal. Warga desa yang membutuhkan cok bakal biasanya ke sana. Dari pembicaraan tentang Mak Tinah, kami terus mengalir jauh ke dalam, sampai pada makna dan filosofi cok bakal serta ragam tradisi Jawa yang masih terjaga hingga sekarang. Orang Jawa memiliki kesadaran kosmologis yang tinggi tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sangkan paraning dumadi. Dalam pribadi orang Jawa, umumnya memiliki sebuah kesadaran pribadi untuk meneguhkan prinsip memayu hayuning bawono, yakni mewujudkan keselarasan dengan seluruh alam semesta. Ritual tradisi Jawa yang hingga kini terjaga penuh dengan makna simbolik. Misalnya sedekah bumi, sesajen, cok bakal, ubo rampe, dan lain sebagainya adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih yang nyata kepada seluruh makhluk di alam semesta. Cok bakal misalnya terdiri dari telur, bunga setaman, buah-buahan, jajanan pasar, bumbu dapur, jamu, tanaman obat, semisal jahe, kencur, temulawak, kunyit, daun sirih, kemudian diletakkan dalam satu wadah dari daun pisang yang bernama takir. Pecok atau kecok artinya cikal atau asal, sementara bakal berarti permulaan. Kegiatan ini merupakan simbol permulaan dalam kehidupan yang berawal dari ketiadaan menjadi ada, serta merupakan simbol hubungan antara Tuhan dengan manusia atau sangkan paraning dumadi. Telur melambangkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa menggunakan cok bakal sebagai media melaksanakan satu ritual sebagai sedekah simbolik rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan lancar. Cok bakal biasanya digunakan untuk ritual awal tanam menanam padi, misalnya juga untuk pernikahan, pembangunan rumah baru, bersih desa, tradisi pitonan, 7 bulanan bayi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada sesajen atau sesaji, merupakan makanan, minuman, barang-barang yang disajikan atau disediakan untuk kebutuhan ritual atau upacara adat. Sesaji dalam tradisi Jawa dibagi menjadi 3. Sesajen bancaan. Bancaan ditujukan untuk sedekah,
terutama kepada sesama manusia. Biasanya berupa nasi tumpeng, lauk pauk dan sayur mayur. Disertakan pula jajan pasar dan buah-buahan yang diperuntukkan untuk dibagi-bagi, kemudian dimakan bersama. Tujuan banjaan biasanya dalam rangka ritual syukuran, ritual selamatan, atau doa untuk permohonan tertentu. Yang kedua adalah sesajen bebono. Hampir sama dengan bancaan, bebono juga merupakan sedekah. Tujuannya untuk bersedekah kepada sesama makhluk penghuni semesta ini. Pengorbanan atau sedekah sebagai ekspresi kasih sayang lebih difokuskan kepada zat atau makhluk yang di luar yang kasar yang terlihat. Ketiga, sesajen pisungsung, artinya persembahan. Dalam konteks ini, pisungsung lebih difokuskan kepada eksistensi supranatural, misalnya danyang, punden, sing bahu rekso, karena mereka dianggap memiliki kekuatan untuk menjaga, melindungi, dan menimbulkan mara bahaya. Misalnya diadakan di candi, umbul atau mata air, di pegunungan, laut, biasanya juga diberikan untuk menghormati leluhur atau keluarga yang telah meninggal. Setelah cok bakal, sesajen, kemudian ada ubo rampe, merupakan seperangkat makanan, minuman, segala alat maupun piranti, barang-barang yang digunakan yang dibutuhkan dalam sebuah ritual. Antara cok bakal, sesajen, maupun ubo rampe biasanya dimaknai hampir sama, tidak dibedakan secara spesifik. Sesaji atau sesajen lebih identik di masyarakat untuk menyebut satu paket yang berisi ubo rampe, seluruh piranti yang diperlukan dalam sebuah ritual. Ubo rampe untuk menyebut komposisi dari benda atau barang yang diperlukan membuat satu paket sesaji. Misalnya sesaji untuk selamatan, ubo rampenya adalah bunga setaman, kemenyan, kelapa muda, ingkung, tumpeng, sego golong, dan lain sebagainya. Sedangkan cok bakal adalah sesaji yang dikhususkan dalam satu adat upacara ritual yang tidak bisa ditawar keberadaannya, harus ada. Misalnya ada telur di situ, karena menyimbolkan awal mula kehidupan. Pembicaraan terhenti sejenak, manakala saya ditanya, kalau dalam Islam ada rujukan fikih, ada 4 mazhab. Misalnya dalam fikih mazhab Syafi'i, ada Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. Mazhab Hanafi, ada Al-Jami Al-Kabir, serta Al-Jami Al-Saghir. Dalam mazhab Maliki, ada rujukan Kitab Al-Muwatta, dan seterusnya. Bagaimana dengan tradisi dan ritual Jawa? Adakah kita rujukan dalam syariat Jawa? Saya terdiam mencari jawaban yang tepat dan mudah dipahami. Pencatatan keilmuan dalam tradisi Jawa memang sedikit kurang dibandingkan dengan Barat ataupun Timur Tengah. Tapi ada lebih dari 6.000 manuskrip Jawa kuno dan Nusantara umumnya yang digasak, diangkut ke berbagai universitas terkemuka di Barat, misalnya Belanda, Jerman, dan lainnya. Ini terjadi pada era kolonialisme, dan penggarongan 6.000 lebih manuskrip Jawa kuno ini menunjukkan adanya jejak peradaban emas di tanah Jawa. Namun kalau bicara laku kejawaan yang tercatat, mungkin bisa dilihat dari serat Betal Jemur ada makna. Sebuah karya yang terdiri dari 337 bab yang dibagi menjadi 8 jilid buku, yakni sebuah primbon yang ditulis oleh KPH Cokroningrat. Umumnya dipakai masyarakat Jawa untuk menentukan sifat seseorang melalui tanggal kelahirannya atau hari netonnya. Selebihnya laku ritual kejawaan bersifat turun-temurun. Wallahu a'lam. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan.
Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.